بقلال متنحلين محافات معون بقلال متنحلين محافات معون. Di ulasan kali ini kita akan melihat lebih dekat sebuah realitas tentang kerentanan dan gimana satu kejadian yang kelihatannya kecil ternyata punya dampak emosional yang luar biasa besar buat anak-anak di zona konflik. Mari kita mulai. Coba deh, kalian bayangkan sebuah tempat yang sangat sunyi di selatan Hebron. Tanah di sana itu berbatu, ladang-ladangnya kering kerontang. Kehidupan di tempat seperti ini tuh berjalannya lambat banget. Dan ini bukan karena mereka milih buat hidup santai ya, sama sekali bukan. Ini adalah realitas dari keterbatasan yang benar-benar nyata. Setiap langkah di atas tanah berbatu itu adalah perjuangan buat bertahan hidup dari hari ke hari. Nah, di lingkungan yang penuh tantangan inilah cerita kita bermula. Buat orang-orang di sana, menemukan tanaman liar itu ibarat nemuin sedikit harapan untuk menyambung hidup hari itu. Di hamparan tanah kering tadi, ada anak-anak kecil yang jalan menyusuri ladang, cuma nyari sesuatu yang bisa dibawa pulang. Harus kita ingat ya, ini bukan sekedar anak-anak yang lagi main-main. Ini adalah naluri yang super polos dan tulus dari mereka buat nyari secercah harapan supaya keluarga mereka bisa makan hari itu. Sesederhana itu. Ketenangan ladang yang tadinya sunyi banget itu seketika pecah. Anak-anak yang cuma lagi nyari tanaman liar tadi tiba-tiba diamankan oleh pasukan Israel di dekat daerah Hafat Ma'on. Bayangin aja, dari sebuah aktivitas metik daun yang sebegitu polosnya tiba-tiba berubah jadi intervensi keamanan militer. Dua dunia yang benar-benar bertolak belakang seolah-olah langsung bertabrakan keras di satu titik itu. Kita harus paham kalau insiden ini tuh nggak terjadi di ruang hampa. Di satu sisi, memungut daun liar itu murni banget cuma aktivitas harian buat bertahan hidup. Tapi di sisi lain, kegiatan yang paling mendasar ini langsung tertelan mentah-mentah sama ketegangan raksasa di wilayah tersebut. Latar belakang konflik yang kayaknya nggak ada habisnya ini dengan cepat merenggut momen kepolosan mereka, mengubah hal yang tadinya cuma soal perut jadi sebuah peristiwa yang benar-benar menyayat hati kita yang melihatnya. Kalau kita perhatiin di tengah semua ketegangan ini, anak-anak itu posisi yang paling nggak punya kendali apa-apa. Gini ya, mereka itu bukan pembuat keputusan besar yang duduk pakai jas di meja perundingan. Mereka juga sama sekali di luar konflik ini. Mereka nggak ikut merancang batas wilayah, apalagi pegang senjata kan. Tapi ironisnya, justru merekalah yang paling pertama dan seringkali kerasa paling dalam dampaknya. Ibaratnya mereka ini terperangkap secara paksa di dalam sebuah jaring yang bahkan gak pernah mereka pintal sendiri. Wajah-wajah muda yang seharusnya dipenuhi tawa justru kini diwarnai ketakutan dan kebingungan. Coba deh kita resapin sebentar kalimat itu. Bayangin beban emosional dan trauma yang harus mereka pikul setelah tiba-tiba diamankan di ladang. Masa kecil mereka, kepolosan mereka yang semestinya bebas lari-larian menjelajahi alam, malah direnggut paksa sama ketegangan struktural di tanah tempat mereka berpijak. Benar-benar bikin kita mikir keras kan? אתם פושעים, אתם עושים עבודת פשע.
دجلال متنحلين محافات معون. Dan dari kejauhan, dunia kembali menyaksikan satu lagi potret kecil dari panjangnya ketegangan di tanah konflik ini. Kejadian nyari tanaman liar ini mungkin kelihatannya cuma kejadian terisolasi di sudut selatan Hebron. Tapi kenyataannya, ini adalah cerminan langsung dari konflik tanpa akhir yang melanda wilayah itu. Sebuah realitas yang sangat memilukan, yang sayangnya terus-terusan disaksikan oleh komunitas internasional. Sampai kapan masa kecil harus menjadi korban dari situasi yang gak pernah mereka pilih? Jujur, ini bukan cuma sekedar pertanyaan retoris ya. Di balik setiap narasi konflik yang panjang lebar itu, di balik buku-buku sejarah, selalu ada manusia nyata di sana. Dan wujud mereka seringkali adalah anak-anak yang paling rentan dan gak berdaya ini. Terima kasih sudah ngikutin ulasan kita hari ini. Teruslah mencari tahu dan yang paling penting, jangan pernah lupakan sisi kemanusiaan yang berdetak di balik setiap peristiwa.